Halo sahabat bio, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang kembali di channel saya, Vita Aryani, dan di sini kita akan membahas mengenai meiosis sel. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu meiosis sel itu apa? Meiosis sel adalah pembelahan satu sel menjadi 4 sel, di mana 4 sel hasil pembelahannya mempunyai jumlah kromosom setengah, yaitu N. Meiosis sel terjadi pada sel gamet betina dan jantan, yaitu pada sperma dan ovum. Sperma dan ovum dihasilkan dari organ reproduksi, yaitu pada ovarium dan juga testis. Nah, fungsi dari meiosis sendiri tentunya untuk pembentukan gamet jantan dan gamet betina, yaitu sperma dan sel telur. Proses meiosis terjadi dalam dua tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Pada tahap 1 terjadi 4 fase, yaitu ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan sitokinesis. Kemudian dilanjut dengan tahap 2, yaitu ada profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, dan sitokinesis. Nah, baik. Selanjutnya kita akan membahas lebih detail mengenai proses dalam tahap meiosis. Tahap yang pertama adalah profase 1. Pada tahap ini, kromosom bereplikasi, kemudian berkondensasi. Kromosom homolog akan berpasangan. Sentrosom juga berduplikasi menjadi 2. Kemudian di antaranya akan muncul benang gelendong yang terus memanjang. Selaput nukleus juga akan terfragmentasi. Nah, pada fase ini terjadi pindah silang pada kiasmata yang ada di antara dua kromosom homolog. Pada pindah silang, terjadi pertukaran genetik antara satu sister kromatid dengan sister kromatid yang lain. Pada tahap metafase 1, pasangan kromosom homolog akan menempel pada mikrotubulus melalui sentromer yang ada pada dirinya. Kemudian, pasangan kromosom homolog ini akan ditarik maju mundur oleh mikrotubulus sehingga posisinya berada sejajar di garis tengah. Pada tahap anafase, pasangan kromosom homolog akan dipisah. Kemudian masing-masing sister kromatid akan ditarik menuju kutub-kutub. Mikrotubulus non-kinetokor akan terus memanjang sehingga bentuk sel menjadi lonjong. Pada tahap telofase 1 dan sitokinesis, kromosom akan terbagi ke dalam dua bagian, masing-masing mendapat jumlah sister kromatid yang sama. Sentrosom dan fragmen nukleus juga akan terbagi ke dalam dua bagian. Selanjutnya akan terjadi lekukan penyibakan sel yang dimulai dari membran sel, kemudian meleku ke arah dalam, dan juga sitokinesis yang membagi isi sel menjadi 2. Pada proses telofase 1 ini, sel yang terbagi menjadi 2 mempunyai kromosom yang jumlahnya adalah 2N. Nah, tahap 1 proses meiosis sudah selesai. Kemudian tanpa istirahat, sel langsung akan melanjutkan tahap 2. Dari tahap 1 ke tahap 2, tidak terjadi replikasi kromosom lagi. Fase pertama dalam tahap 2 proses meiosis adalah profase 2. Pada tahap ini, sentrosom berduplikasi. Kemudian akan muncul benang gelendong di antara keduanya yang terus memanjang sehingga kedua sentrosom saling berjauhan. Tahap selanjutnya adalah metafase 2. Pada tahap ini, sentrosom sudah berada di masing-masing kutub. Kromosom akan menempel pada kinetokor mikrotubulus. Kemudian, kromosom akan ditarik maju mundur sehingga posisinya berada sejajar di garis tengah. Tahap selanjutnya adalah anafase 2. Pada tahap ini, dua sister kromatid dipisah, masing-masing ditarik ke kutub. Mikrotubulus non-kinetokor akan terus memanjang sehingga bentuk sel menjadi lonjong. Nah, ini adalah tahap terakhir dari proses meiosis, yaitu telofase 2 dan sitokinesis. Pada tahap ini, kromosom, fragmen nukleus, dan sentrosom terbagi ke dalam dua bagian. Kemudian akan terjadi lekukan penyibakan yang dimulai dari membran sel menuju ke arah dalam, dan juga sitokinesis yang membagi isi sel menjadi 2. Kromosom dari hasil proses meiosis berjumlah setengah dari induknya yang awal, yaitu berjumlah N.